Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diberi sehat walafiat. Dan yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini membahas tentang hidayah dan dolal seri 5, tentang dolal. Dolal meliputi: 1. Tidak ada dalil. 2. Sifat pakar kesesatan. 3. Larangan mengikuti nenek moyang yang sesat. 4. Penyeruh kepada kesesatan. Para pemirsa yang bahagia, dolal artinya kesesatan. Dolal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kesesatan, sesat, tersembunyi, pergi, lenyap, sia-sia, rusak, lupa, bingung, atau keliru. Itu artinya dolal. Tapi yang terkenal dolal ini pada umumnya artinya kesesatan. Para pemirsa yang bahagia, 1. Tidak ada dalil. Untuk tidak ada dalil itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 55 dan sampai 57. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adabu baktata wa antum la tash'urun. Artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang adab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari. Kemudian ayat 56, antakula nafsui ya hasrota ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntum laminasyahirin. Artinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 57-nya,
au taqula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Artinya, atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 20. Wa qalu law sya'ar-rahmanu ma'abatnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Artinya, dan mereka berkata, jikalau Allah yang maha pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 148. Sayaqulul ladina asraku law sya'allahu ma asrakna wala abauna wala haramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta daku ba'sana kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Artinya, orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Seperti itu pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu mempunyai dalil yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya prasangka belaka dan kamu hanya mengira-ngira. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 2, sifat pakar kesesatan. Untuk sifat pakar kesesatan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 9. Undur kaifa dorobu lakal amsala patollu fala yastati'una sabila. Artinya, perhatikanlah bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 8. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Artinya, dan di antara mereka manusia ada orang-orang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 9, Saniya it fihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyu wa nutikuhu yaumal qiyamati adabal harik. Artinya, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ia mendapat kehinaan di dunia, dan di hari kiamat kami merasakan kepadanya adab neraka yang membakar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 10. Dalika
bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laisa bidzalamil lil abid. Artinya akan dikatakan kepadanya, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 150. Kul halumma syuhada akumul ladina yashhaduna anna Allaha harrama hada fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina walladina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Artinya, katakanlah bahwa kemari saksi-saksi, katakanlah bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 75, Kul mangkana fid-dolalati fal yamdud lahur rahmanu madda hatta idza ra'au ma yu'atuna immal adaba wa immas sa'ata fasaya lamuna man huwa syarrum maka nawa'at afu junda. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang berada dalam kesesatan, biar Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, hingga apabila telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik adab maupun kiamat, mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah tentaranya. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 75 ada catatan kaki. Maksudnya adalah memanjangkan umur dan membiarkan mereka hidup dalam kesenangan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 18, yastajilu bihal ladina la yu'minuna biha walladina amanu musbikuna minha wa ya'lamuna annahal haq ala innal ladina yumaruna bisaati labi dolalim ba'id. Artinya, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat meminta agar hari kiamat segera terjadi, dan orang-orang yang beriman mereka takut kepadanya serta yakin bahwa ia adalah benar akan terjadi. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 44, alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yastarunat dolalata wa yuriduna antadillus sabila. Artinya, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat.
mereka membeli kesesatan dan menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 69, Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa ampusahum wa ma yash'urun. Artinya, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian larangan nomor 3, larangan mengikuti nenek moyang yang sesat. Untuk larangan mengikuti nenek moyang yang sesat dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 8. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati akiraw wa qad balagtu minal kibari itiya. Artinya, Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang tua. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 51 sampai 54. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keduanya. Kemudian ayat 52-nya, Itqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akibun. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Kemudian ayat 53, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Kemudian ayat 54, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum bi dhalalim mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 104, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rusuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah,
dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, nomor 4, penyeru kepada kesesatan. Untuk penyeru kepada kesesatan dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ibatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika atima. Artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Nabi Muhammad, tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Akan tetapi mereka tidak menyesatkan kecuali dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116 sampai 119. Wa in tuti aksaro mang fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa idhum illa yakhrusun. Artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 117, Inna rabbaka huwa a'lamu mayyudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 118, fakulu mimma tukirosmuwahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, makanlah sebagian apa daging hewan halal yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman pada ayat-ayatnya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 119-nya, wa ma lakum alla ta'kulu mimma tukirusmuwahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilai wa inna katsiral la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bimuhtadin. Artinya, mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang tidak diharamkan kepadamu, kecuali jika kamu keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan.
Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Seri kelima Dolal Hidayah dan Dolal. Apabila ada kata yang pendek atau yang panjang, ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.